di digitalisasi. Ada pepatah begini, bahwa pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Jadi kalau yang nyalon kayak gitu, sorry. Saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Yang gue heran kok bisa berani nyalon itu loh. Dan nomor 2 adalah kombinasi dari 2 generasi. Generasi milenial dan generasi kolonial. Kami yakin dengan digerakkannya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, inflasi akan terus meningkat. Siapapun itu, dimanapun daerahnya, entah di Banyuwangi dimanapun, ingatlah bahwa di masa-masa kampanye orang pasti menyampaikan kebaikannya. Kalau misalnya kalian terharu sama gara-gara satu, nanti akan dikasih ini katanya. ya itu wajar. Itu ditipu. Terserah, saya tidak mau dukung Bu Ipo. Ini saya, konteks daerah kita. Ya, daerah kita di Banyuwangi nih. Saya nggak mau dukung Bu Ipo, Gus Maki, orang-orang yang mau untuk belajar. Kita belajar bersama di sini agar tahu bahwa Islam itu punya standar, punya patokan lah. punya patokan di dalam memilih pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sedih karena di menit ini Liverpool masih kebobolan, kalah ya, tapi pasti menang. Pasti menang. Oke kawan, karena musim pilkada kita akan membahas yang berkaitan tentang itu. Di video-video yang sedang viral banyak debat-debat antara baik bupati, kebanyakan bupati sih. Itu yang core, apa sih itu core itu? Apa ya? Aku nggak ngerti, tapi maksudnya ngerti kalau itu bobrok banget. Ya gitu. Karena gini, salah satunya misalnya perkataannya salah satu bupati itu, kita akan gerakkan ekonomi mikro dan ekonomi makro agar supaya inflasi semakin meningkat. Itu kan enggak tahu mana inflasi itu. Ada yang dengan itu. Itu paling lucu itu. Yang gue heran kok bisa berani nyalon itu loh. Orang debat enggak berani. Bukan enggak berani, bisa debat. Bukan bisa. Ya maksudnya bisa ada di panggung kemudian jawab gitu. Ada pepatah begini, bahwa pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Jadi kalau yang nyalon kayak gitu, sorry. Tapi yang lucu gini Bang, untuk meningkatkan ekonomi, apa yang akan Anda lakukan itu? Jawabannya, saya akan berinovasi seperti brambang goreng. Brambang itu maksudnya bawang digoreng gitu, itu namanya brambang. Kemudian beras akan saya jadikan, maksudnya padi jadi beras. Terus mau jadi apa beras kalau tidak mau padi jadi beras? Itu kan pasti. Bukan kan? inovasi itu. Astagfirullah. Tapi oke kawan, kita akan membahas tentang itu. Kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya kriteria pemimpin di dalam Islam. Jadi sehingga orang ini yang melihat utamanya smart people ini. Enggak lah, biasa aja. Orang-orang yang mau untuk belajar, kita belajar bersama di sini agar tahu bahwa Islam itu punya standar, punya patokan lah. Punya patokan di dalam memilih pemimpin. Oke Bung, lanjut Bung. Oke, sebelum bahas pemimpin, syarat-syarat atau ciri-ciri pemimpin yang ideal menurut Islam, alangkah baiknya kita harus pahami dulu apa sih pemimpin itu, ya definisi itu. Nah istilahnya itu kalau dalam fikih dikenal sebagai istilah al-imamah Bung. Al-imamah. Nah al-imamah ini di fikih ini ada dua.
Ada yang disebut dengan al-imamatus sugro, ada yang disebut dengan al-imamatul kubro. Ada kepemimpinan yang skala kecil, ada yang kepemimpinan skala besar. Kepemimpinan skala kecil itu di sini disebut imamatus sholah. Dalam bidang-bidang tertentu ya imam sholat, imam zakat, imam haji, pelaksanaan haji misalnya itu disebut al-imamatus sugro. Ya, kalau al-imamatul kubro itulah yang kita kenal sebagai pemimpin ini, bupati, wakil presiden, presiden dan semisalnya. Kalau definisinya di sini begini katanya dalam kitab Al-Mawsu'al Fiqh Al-Kuwaitiyah, yakni ri'asatun ammatun fid dini wad dunya khilafatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kepemimpinan yang universal baik dalam kepentingan agama maupun dunia sebagai khalifah pengganti atau penerus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilah lainnya dari al-imamah itu disebut al-khilafah. Nah, disebut al-khilafah. Nah, Ibnu Khaldun misalnya berkomentar tentang definisi al-khilafah. Al-khilafah itu kata beliau, hamlul kaffati ala muqtadhan nadhari syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyati wad dunyawiyati ar-raji'ati ilaiha. Adalah membawa masyarakat, membawa seluruh orang kepada apa yang dikehendaki oleh syariat untuk maslahat-maslahat orang tersebut, masyarakat tersebut, baik secara maslahat ukhrawi maupun maslahat duniawi kayak gitu. Dan ditafsiri lagi ini definisi ini ditafsiri lagi oleh beliau, yakni fahiya fil haqiqati khilafatun an sahibi syar'i fi hirasatid dini wad dunya. Jadi secara hakikat sebenarnya khilafah itu atau kepemimpinan adalah pengganti dari Nabi sahibus syar'i. Yang fungsinya ada dua. Yang pertama hirasatud din, menjaga agama, mengatur agama, menjaga agama wad dunya, dan mengatur dunia, menjaga dunia. Kayak gitu ya Bung ya. Itu definisi dari kepemimpinan. Karena kita ngambil perspektif dari agama Islam, maka yang pasti banyak yang diutamakan hifdzuddin tadi itu, menjaga agama ya. Sekalipun dalam konteks kebinekaan juga bisa ditaruh juga kan itu. Iya, hifdzuddin. agama apapun gitu. Ya, lanjut dong. Syarat-syarat menjadi imam, nah ini mungkin teman-teman yang pegiat fikih politik, ya, fikih politik atau apa istilahnya fikih siasa ya, fikih siasa. Di Mahat Ali Nurul Qornain kan jurusannya, takhususnya kan fikih siasa. Nah ini misalnya dalam kitabnya pencetus fikih politik pertama kali diakui ini, muassisnya, yakni Al-Imam Al-Mawardi punya kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di sana ada pembahasan ahlul imamah. Syaratnya ahlul imamah, orang yang ahli cakap untuk menjadi pemimpin, itu yang pertama adil, yang kedua punya pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, yang ketiga selamat panca inderanya, pendengaran, penglihatan dan semisalnya, yang kelima, yang keempat selamat anggota tubuhnya, tidak cacat ya. Yang selanjutnya yang kelima punya visi, punya ide, gagasan yang mengantarkan untuk mengatur rakyat dan mengatur maslahat untuk rakyat. Yang keenam punya syaja'ah, punya keberanian untuk mengatur hal-hal yang sifatnya militer atau mengatur negara di sini. Yang ketujuh adalah an-nasab, punya nasab yang baik. Kalau di sini wa huwa ayyakuna min Quraisyin, harus dari Quraisy. Jadi bebet bobotnya ya. Menurut kamu Bung, dari 7 ini ada yang janggal gak syaratnya? Iya. Yang mana Bung? Apa aja tadi? Adil, punya ilmu, tidak difabel, panca indera dan anggota tubuh, kemudian punya ide, keberanian dan nasab. Ya nasab Bung. Nasab ya. Nasab itu harusnya, apalagi jelas di sini dari Quraisy katanya. Itu tidak merepresentasikan bahwa keturunan itu punya peran penting di dalam memberi kebijakan. Sama aja. Intinya harusnya. Dari sini janggal ya. Kalau kamu kan janggalnya ada di nasab ya. Saya ada 2. Yang pertama difabel. Masa orang yang potong tangannya misalnya tidak bisa ngatur negara masa
Muru'ah, Bung. Oh, itu persoalan muru'ah. Iya, persoalan muru'ah. Pemimpin itu tidak boleh cacat dari itu. Kita ini kan khilaf ya, kita aja ini khilaf. Iya. Artinya teks ini janggal ya teman-teman. Teks ini ada kejanggalan. Ya oke, dalam satu janggalnya yang pertama soal difabel itu tak bisa jadi pemimpin. Yang kedua soal nasab. Sebelum saya membahas tentang itu secara spesifik, membahas tentang kejanggalan itu, ini alasan kenapa kok nasab itu kok harus dari Quraisy. Nah ini sebenarnya ada cerita di balik itu. Ada cerita di balik itu, yakni cerita yang terkenal dengan Yaumus Saqifah Bani Sa'idah. Hari di mana Rasulullah wafat, kemudian setelah kabar itu merebak di kalangan sahabat ini bahkan di sini di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah disebutkan meninggalkan jasad. Bukan, meninggalkan untuk tajhizu jasadnya Nabi. Ngurusi jasadnya Nabi ya. Tapi tidak mungkin semuanya. Tidak kira semuanya, sebagian ya. Mereka malah bersegera untuk berkumpul musyawarah untuk menetapkan siapa khalifah setelah Nabi. Iya. Ini nanti teman-teman bisa lengkapi cerita ini ya karena bahaya memang, Bung. Chaos. Karena dulu itu mungkin ketika kan zaman itu masih rasa-rasanya zaman peperangan. Jadi penting adanya pemimpin. Itu penting. Harus segera. Ya benar. Bukan dalam rangka tidak menghormati Nabi, bukan. Bukan. Tapi memikirkan ini sudah dibangun Nabi nih, jangan sampai hancur. Mungkin kayak gitu. Ini juga perintah Nabi kan kayak gitu ya. Nah, di sana dalam satu cerita di sini disebutkan juga dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Itu sebenarnya sebelum para sahabat dari khususnya kaum muhajirin itu berkumpul, sebenarnya sudah kaum Ansor yang terlebih dahulu berkumpul di sana dan memutuskan sahabat Sa'ad bin Ubadah yang dari kalangan Ansor itu sudah dibaiat untuk menjadi khalifah sebelum Abu Bakar yang disepakati di forum itu. Oh, berarti kalau pelatih itu mungkin pelatih sementara. Pelatih sementara. Iya, kayak MU lah sekarang. Karena Chelsea bro. Lanjut. Nah setelah mendengar itu Abu Bakar ya menolak ya Bung ya. Bukan hanya Abu Bakar mungkin. Ya kebanyakan karena tidak pemilihan itu tidak hadir semua para pembesarnya. Ya emang tidak hadir semua sih. Jadi teman-teman bisa melengkapi ceritanya ya di kolom komentar ya. Sehingga kita bisa diskusi lah. Saya hanya menyadur di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Kamu akan menyebutkan perdebatannya gimana antara Abu Bakar dan panjang itu. Kalau saya baca di intinya ada itu apa namanya tadi? Yaumus Saqifah. Yaumus Saqifah. Oke. Setelah ditolak sama Abu Bakar bilangnya begini, al-a'immatu min Quraisyin. Yang jadi pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Nah itu sabdanya Nabi, katanya Abu Bakar. Nah setelah mendengar sabda itu, si kaum Ansor ini, kenapa sih kok kaum Ansor ini mengangkat dari kaumnya sendiri? Karena ya wajar, karena kan Madinah kan. Nabi kan wafat di Madinah katanya kaum Ansor. Muhajirin ini hanya pendatang saja. Nah sehingga mereka karena mendengar sabda yang diutarakan oleh Abu Bakar itu, mereka fa'akla'u anitafarrudi biha. Mereka tidak mau tidak mau ngambil sendiri tentang kepemimpinan ini. Artinya mau musyawarah lagi lah. Tidak mau dari kalangan Ansor saja. Kita musyawarah gitu Kita musyawarah. Tapi mereka menerima setengah-setengah sih. Bisa saya katakan begitu. Karena mereka karena mereka bilang begini. Minna amirun wa minkum amirun. Oke lah. Kamu punya pemimpin tapi dari kalangan saya juga punya pemimpin. Kayak sekarang gitu. Mungkin ada calon gitu ya. Ada calon, misalnya calon bupati 2 orang, nanti siapa yang lebih layak antara 2 ini. Tapi kalau di sini lebih dari itu Bung. Bukan hanya sebagai calon, tapi iyalah oke. Oh dibagi 2 langsung? Tetap harus dibagi 2, dari kaum muhajirin 1, dari kaum ansor 1. Kayak gitu. Karena di satu sisi ada ego kelompok, satu sisi ada taslim kepada perkataannya Nabi itu yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Karena memang orang Arab itu Bung, masalah nasab itu. Itu bisa gontok-gontok kan ya. Abaib lah. Ya bukan cuman orang Arab. Tapi kerennya ya,
kerennya Abu Bakar menghadapi situasi itu, Mm-mm. tidak bilang enggak harus dari kami. Enggak. Oh. Bilangnya begini, oke, nahnul umara'u wa antumul wuzara'u. Oke, kita pemimpinnya tapi kamu menterinya. Kamu menterinya aja lah. Oh, sama-sama pemimpin beda aja ya, beda tugas. Strata, beda tugas lah. Jangan katakan beda strata ya, beda Jangan, tugas. Beda tugas. Oke, sehingga kemudian ada memang sabda Nabi, qaddimu Quraisyan, dahulukan Quraisy, wala taqaddamuha, jangan engkau mendahului Quraisy. Karena menghormati itu ya sudahlah kita jadi menterinya, kaum Ansor, kaum Muhajirin yang jadi Menteri. pemimpinnya. Pemimpin. Pemimpinnya. Itu tidak nemu kamu Bung. Alasan kenapa kok harus dari kaum Quraisy? Nabi. Sabda Nabi itu tidak nemu. Apakah hanya bukan ego bahasanya? Kalau Nabi dibahasakan ego kan jangkolang ya. Maksudnya apa memang dulu itu kental sekali masalah kelompok ini? Oh ya. Mungkin itu. Sebenarnya ada. Gimana? Sebenarnya ada. Enggak, nanti saya sebutkan. Oke. Terus ya dulu ya. Tapi sebenarnya ada perselisihan pendapat persoalan sini. Apakah harus nasab itu menjadi syarat imamah atau tidak? Tapi ini dianggap pendapat yang satu ini. Karena diriwayatkan dari Diror bin Amr al-Mu'tazili. Kalangan Mu'tazilah. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu boleh dari seluruh kalangan. Demokratis. Tidak harus dari Quraisy. Tapi itu dianggap syad ya. Dianggap syad. Karena menyalahi ijma. Ya juga beda konteks kan. Beda konteks. Bisa begitu. Sekarang malah yang syad itu jadi yang bagus sekarang. Nah, untuk negara kita lah paling tidak. Untuk menjawab tadi Bung. Kamu kan nanya sama saya apakah tidak nemu nih teks. Kenapa kok Nabi harus Quraisy? Nah di sini sebenarnya ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karangannya siapa? Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili. Sini perkataannya bagus. Jadi ketika membahas syarat-syarat pemimpin dan salah satunya adalah nasab. Ya, salah satunya adalah nasab. Sebenarnya nasab ini, oke, Ahlus Sunnah mengatakan yajibu kaunuhu min Quraisyin. Wajib dari kalangan Quraisy. Dan kaum Khawarij dan Mu'tazilah itu mengatakan al-imamah haqqun likulli muslimin. Haknya untuk seluruh muslim. Siapa yang mengatakan itu? Kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Oh ya. Ini kan fanatisme kelompok lah, Ya, ego kelompok. fanatisme. Tapi kemudian tidak cukup menyantumkan riwayat-riwayat dari Ahlussunnah dan Khawarij dan Mu'tazilah. Akan tapi beliau meneruskan Syekh Wahbah Zuhaili. Lakin yulahadu, tapi perlu diperhatikan nih. Sebenarnya ulama-ulama fikih itu masih memperhitungkan, masih mendiskusikan soal syarat nasab dalam imamah. Terlepas itu apakah Mu'tazilah ataukah Ahlussunnah, yang penting ini ulama fikih, tahu fikih ya gitu. Sebenarnya masih mendiskusikan itu, bahkan di sebagian hukum yang khusus soal kafaah misalnya, itu masih mendiskusikan ulama. Dan mensyaratkan ini ya, mensyaratkannya nasab atau mendiskusikannya soal nasab itu tidak bertentangan sama prinsip kesetaraan. Kok bisa gimana? Nah, gini. Karena kesetaraan itu dituntut, bahasanya di sini li'annal musawata matlubatun fi mathabata lil afrodi minal hukuki au kullifu bihi minal wajibati. Karena kesetaraan itu dengan imamah atau dengan kafaah itu beda ranah. Oh ya. Kesetaraan itu memang dituntut, apa bahasanya dituntut ya? Diharuskan ada dalam hak-hak yang personal. Misalnya bukan taraf yang lebih umum. Bukan taraf yang lebih umum. Misalnya orang yang sholat perempuan satunya laki-laki tidak dikatakan lebih sholat kan? Nah, itu namanya kesetaraan. Tidak dikatakan lebih manusia. Itu namanya kesetaraan. Nah, sementara imamah wal kafaah itu ru'iya fiha urfun nasi wa adatuhum wa tawfirul maslahati. Sementara persoalan kepemimpinan, persoalan kafaah dalam pernikahan itu yang diperhatikan adalah urfnya masyarakat, adatnya masyarakat, dan apakah ada masalah atau tidak di sana. Karena jadi memang itu kayaknya logis juga. Kenapa nasab diperhitungkan?
Karena mau tidak mau orang itu pasti akan condong dengan kelompoknya. Iya. Karena bahaya. Misalnya contoh kontekstual aja. Misalnya di Bali, di provinsi Bali. Coba orang Muslim yang jadi pemimpinnya. Mungkin akan chaos di sana. Bisa jadi akan chaos. Mau tidak mau yang minoritas itu akan sulit untuk menjadi pemimpin dari mayoritas. Orang Cina misalnya. Pak Ahok mau jadi presiden gitu. Saya nggak dukung Pak Ahok. Selama masih ada Pak Anies. Saya maunya Pak Ahok. Saya pendukung sampean. Oke, ya sudah ya. Artinya di sini ada nih terbuka ruang. Terbuka ruang yang mengatakan bahwa kenapa kok nasab dari Quraisy itu karena produk urf. Karena ru'iyah fiha urfun nas. Yeah. Itu produk urf. Terbukti Quraisy itu katanya di sini disebutkan. Quraisy itu sebenarnya dulu di masa Arab itu menjadi as-sodaroh. Pemimpin di kalangan kelompok-kelompok lain. Wa ta'lafu syu'unul madaniyah wal ijtima'. Kalau misalnya ada persoalan konflik-konflik itu biasanya yang menyelesaikan tonggaknya ada di Quraisy. Seperti misalnya Nabi ketika berselisih tentang batu Hajar Aswad, pemindahan Hajar Aswad, ternyata Nabi dari kaum Quraisy. Nah, bahkan di sini dikatakan wa kalimatuha nafidatun bainal qabaili mundul jahiliyati. Semenjak jahiliyah ini sudah produk uruf ya. Semenjak jahiliyah memang kalimat ucapan dari kaum Quraisy itu memang diperhitungkan untuk melerai hal-hal yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat Arab. Berarti kalau memang alasannya adalah uruf tidak bisa jadi sekarang mungkin ya. Karena urufnya beda kan. Fa'idha tagoyyarul amru, jelasin lafadznya. Iya. Fa'idha tagoyyarul amru asbahatil ghalabatu. Kalau seandainya memang faktanya itu tidak seperti itu sekarang, tidak dari kaum Quraisy, misalnya kaum Quraisy ternyata menjadi sumber konflik misalnya. Atau ya berubahlah dari kondisi yang dulu dan malah mayoritas itu nilai-nilai yang ada di Quraisy ada pada selain Quraisy. Maka menurutku katanya, falamani afi takdiri, menurutku tidak ada pencegah, tidak ada faktor mencegah untuk memberikan status kepemimpinan kepada selain Quraisy itu. Nah, seperti misalnya terbukti ada khilafah Utsmaniyah. Iya. Itu bukan dari kalangan Quraisy. Ibnu Khaldun juga mengatakan hikmahnya. Kenapa kok dikhususkan kaum Quraisy? Karena kaum Quraisy itu disebut sohibatul asobiyah. Orang yang memiliki kepemimpinan, sama juga kayak tadi sebenarnya. Berarti jelas ya Bung ya, bahwa nasab itu memang Nabi mengatakan bahwa Quraisy itu patut untuk jadi pemimpin, tapi berdasarkan tafsir-tafsir dari ulama itu adalah uruf. Ternyata produk uruf itu. Yang mana dengan perubahan zaman maka nasab itu sudah tidak diperhatikan lagi. Apalagi misalnya di Indonesia ini yang katanya demokrasi katanya. Gak tahu demokrasi apa tidak. Yang pasti katanya demokrasi siapapun boleh jadi pemimpin, tapi yang miskin gak boleh ya. Kalau kamu jadi pemimpin, gimana harus mau kaya. biayai orang, kamu biayai diri sendiri aja gak bisa, maksudnya gitu kan. Lanjut Bung, mungkin selanjutnya mungkin di apa Bung? Pembahasan. Soal difabel, yang janggal difabel. Yang janggal difabel. Apakah boleh orang yang cacat itu menjadi pemimpin ya? Menjadi pemimpin. Nah itu sebenarnya soal kekurangan fisik atau kekurangan panca indera itu di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhi Al-Kuwaitiyah ini sebenarnya ada di sana itu ada syarat-syarat yang memang sudah disepakati ulama, ada syarat-syarat yang masih diperselisihkan. Saya baca ya biar tambah polemik ini. Biar nanti jadi video kedua maksudnya. Iya. Tadi kan polemiknya ada dua ya, soal difabel dan soal nasab. Nasab sudah terbahas, difabel habis ini. Ada lagi yang janggal ini sebelumnya ya Pak. Yang janggal yang pertama, yang dikatakan syarat muttafaq alaih, syarat yang disepakati oleh ulama, yang pertama Islam. Ini disepakati oleh ulama, tapi kan ayo janggal kan. Nah ini oke, nanti sebelum kita buat video selanjutnya kalian komentar di bawah lah bagaimana soal pemimpin yang non muslim boleh atau tidak. Yang kedua harus nanti kita bilang dulu lah Bung, kita akan membahas tentang itu di video selanjutnya. Oke, yang kedua syaratnya taklif.
Yang ketiga adzukuratu. Problem lagi nih, laki-laki nih. Masa perempuan gak boleh jadi pemimpin? Nah kayak gitu kan. Problem lagi. Tapi memang kalau aku sebut presiden, Bung, di bayanganmu ada yang cewek apa? Ada. Iya, ketika kamu sudah mikir. Gimana Iya kan? kamu nuntutnya gak mikir? Enggak, maksudnya gini. Misalnya kamu bilang ulama lah. Masa terbayang cewek ulama? Iya. Tai kucing. Enggak, bias Itu. gender itu sangat kuat lah di kita. Bahwa mau tidak mau bahasa Al-Quran, apalagi keagamaan ini. Memang mendiskriminasi seorang wanita, Bung. Ya itu kan jangan diwajarkan kan, jangan dinormalkan. Maksudku itu. Iya maksudnya Makanya kita begitu juga. akan bahas itu ya. Iya. Aku soalnya feminisme. Kemudian syarat yang disepakati mempunyai kecakapan lah ya dalam menjadi pemimpin. Kemudian merdeka, kemudian selamat anggota tubuhnya. Ini menjadi yang disepakati oleh ulama. Ya. Kemudian yang masih diperselisihkan oleh ulama, keadilan dan ijtihad. Adil ini maksudnya adil dalam bahasa fikih ya. Apa adil dalam bahasa fikih? Yakni orang yang meninggalkan maksiat, yang tidak fasik. Itu kan maksudnya adil ya. Bukan adil. Bukan adil yang kredibel atau itu bukan itu. Kalau kredibel harus ya. Harus. Kalau Al-Kifayah maksudnya adil, karena adil kawan-kawan di dalam term fikih itu benar-benar sangat ketat ya. Sangat Bahkan ketat. ada yang mengatakan buka songkok ini sudah fasik. Kalau bahasanya adil itu ya di sini tuh begini Bung, kalau bahasanya adil. Adil itu ad-diyana wal akhlakul fadilah. Punya agama, berarti ateisme tidak bisa. Agamanya baiklah dan punya akhlak-akhlak yang baik. Ya kemudian shodiqul lahjati, ucapannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dhahirul amanati, amanah. Afifan anil maharimi, menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang berdosa. Ya ila akhirihi, itu ya makna adil. Oke. Tadi ya syarat yang masih diperselisihkan oleh fikih itu yang pertama adil dan punya sikap ijtihad. Punya apa ya merenung, sering berpikir keras. Nah, kalau di sini diarahkan kepada hukum-hukum syar'i kalau di sini ya. Hukum-hukum syar'i, karena memang kita kan bahasnya dari syariat. Iya, syar'i lah. Nah, ini sebenarnya nyambung kepada pembahasan besok sebenarnya. Saya nggak mau sepil lah. Kemudian yang kedua asam wal basor wasalamatul yadaini warrijlaini. Sebenarnya persoalan bisa mendengar, bisa melihat, kemudian tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu masih persoalan yang diperselisihkan oleh ulama. Tapi memang faktanya itu difabel, soal difabel. Tapi faktanya memang tidak ada, Bung. Aku searching di Google barusan. Adakah pemimpin yang difabel? Tidak ada. Bahwa pemimpin yang sakit ya, yang akhirnya sampai difabel ketika jadi presiden ya. Gitu. Tapi belum ada. Makanya kalau di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu itu masih dirinci Bung. Difabel itu panjang rinciannya. Ada yang difabel itu dibagi jadi 3. Ada difabel secara panca indera, ada difabel anggota tubuhnya, ada difabel tasarrufnya. Gitu. Itu masih dirinci. Difabel tasarruf itu maksudnya boros. Dihajar gara-gara dia boros. Suka ngutang Siapa bisa itu, masuk ke sana. Banyak. Ya kayak gitu ya. Jadi pembahasan soal ini kesimpulannya sebenarnya ada syarat-syarat yang masih klise. Yakni terutama syarat difabel itu dan sudah dijawab barusan dan itu masih masalah khilafiyah dan masih ada yang merinci seperti Al-Fiqhul Islam wa Adillatu. Kemudian persoalan nasab fix itu adalah produk apa namanya? Bangsa Arab pada saat itu. Produk bangsa Arab, uraf. Kemudian yang belum terjawab ini soal perempuan dan non-muslim atau syarat laki-laki dan syarat Islam. Dan kebetulan di daerah kita juga pemimpinnya perempuan, Bung. Oh ya, Bu Ipu. Bu Ipu, saya ngechat gak dibales ya. Sampai ndak merakyat deh. Bukan ndak merakyat. Paling tidak chat saya ndak dibalas. Kalau Gus Maki dibales chat saya, Bung. Siapa Anda? Gitu, Bung. Oh ya jelas. Gus Maki masih jawab. Ya, jadi. Ya paling tidak gini sebenarnya. Paling tidak aku nitipkan di podcast ini lah. Guru ngaji, Bung.
Guru ngaji itu lebih diperhatikan gitu oleh para siapapun lah. Terserah saya tidak mau dukung Bu Ipo. Ini saya, konteks daerah kita. Ya daerah kita di Banyuwangi nih. Saya nggak mau dukung Bu Ipo, Gus Maki. Yang penting guru ngaji. Karena ini realita nih. Dalam 1 tahun itu guru ngaji dikasih 700.000 selama ini. 700.000 1 tahun. Kemudian aku ngechat ke Gus Maki. Karena isunya di Gus Maki itu karena dikasih 2 juta gitu. Ini chatnya nggak mau dibuka di anu ya? Ya pokoknya. Kalau yang mau tahu chat di DM. Ya. DM Intinya bahwa Instagram. Beredar isu bahwa Gus Maki itu akan memberikan 2 juta. Dan isunya itu tiap bulan. Kalah ini honorer ini. Aku keren sekali, akhirnya aku ngechat kan. Ternyata enggak, 2 juta itu 1 tahun. Berarti 1 bulan berapa Bung? 200.000 kurang. 10 bulan 200.000 itu. Enggak, paling tidak karena itu fundamental sekali Bung, guru ngaji itu. Guru ngaji itu kenapa fundamental? Karena mayoritas anak yang nakal itu didikan kecilnya itu tidak baik. Sedangkan guru ngaji di desa-desa, mereka lah yang mengayomi anak-anak. Moralitas dibangun dari sana gitu. Aku yang nakal seperti ini gara-gara dulu dipukul yang sekarang tidak boleh. Masih bisa jadi ustadz loh Bung. Gara-gara hal yang seperti itu gitu. Makanya harusnya yang fundamental kayak gitu di daerah kita di daerah kita guru itu ngaji. guru-guru ngaji. Dan mayoritas di Banyuwangi ini pedesaannya jauh lebih banyak. Rasa-rasanya ya. Baik setiap daerah kayaknya, Kalipuro ini ada desanya, setiap kecamatan itu ada desanya. Dan itu guru ngaji. Tidak, selama ini masih belum pernah diperhatikan. Belum pernah diperhatikan. Diperhatikan sih, sorry. Lama enggak dapat ya, ini fakta ini lama, entah dikorupsi atau tidak. Yang pasti faktanya adalah baru tahun sekarang, 2 tahun kemarin enggak dapat, tahun sekarang dapat 700.000. 1 tahun itu? Ya. Karena bapak saya kan guru ngaji, makanya saya tahu. Karena pemilihan sekarang dapat. Gitu. Dan ini juga pesanku nih, ini tidak ada kita punya lah. Pesan aku bagi para pemilih siapapun itu dimanapun daerahnya, entah di Banyuwangi dimanapun, ingatlah bahwa di masa-masa kampanye orang pasti menyampaikan kebaikannya. Iya. Jadi akan ngasih ini. Semuanya pasti kayak gitu. Itu wajar. Itu Jadi, wajar. kalau misalnya kalian terharu sama gara-gara nanti akan dikasih ini katanya. Itu wajar. Itu ditipu. Itu pasti penipuan. Pasti penipuan. Karena mau tidak mau yang harus dinilai itu bukan ketika kampanye. Tapi jejak rekamnya, track recordnya. Track record. Makanya nyambung sama itu Bung. Gimana? Yang jarang banget difatwakan kepada orang-orang soal kepemimpinan ini. Sebenarnya dalam fikih tidak hanya memperhatikan syarat-syarat orang jadi pemimpin. Tapi syarat-syarat orang memilih. Oh. Ada itu pembahasannya. Benar. Nah ini ya dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi bahasanya begini. Ada yang disebut dengan ahlul ikhtiar. Ada yang disebut ahlul imamah. Nah, ahlul imamah tadi yang jadi pemimpin. Ahlul ikhtiar orang yang memilih. Orang yang mau milih. Berarti tidak semuanya orang boleh milih. Kalau di sini ya, Ya. dalam prinsip ini. Okay. Tapi kan tujuannya ada syarat untuk pemimpin, tapi di sisi lain juga ada syarat untuk Pemilih. Harusnya pemilih itu punya 3 syarat ini. Yang pertama punya sifat adil juga. Ya. Yang kedua punya ilmu yang dapat mengantarkan dia untuk mengetahui siapa yang berhak jadi pemimpin. Harusnya gitu ya. Harusnya begitu. Yang ketiga harus punya ide juga, ar-ra'yu wal hikmatu al-mu'addiyani ila ikhtiyari man huwa lil imamati aslahu. Harus punya pemikiran yang jadi patokan untuk kamu bisa milih mana yang lebih baik. Jangan hanya karena FOMO ikut-ikut ini misalnya. Sorry ya, kemarin Pilpres tapi sudah selesai, Pak Prabowo yang sudah jadi. Ikut hanya gara-gara joget-joget, FOMO, ikut hanya gara-gara anak abah. Biar kena semua maksudnya. Ikut hanya karena gini-gini ya, pang-pang. Itu kan enggak jelas ya, enggak punya patokan. Harus punya patokan. Benar. Gitu loh. Sebobrok-bobroknya kamu, saya tidak sekolah, Gus, saya tidak sebobrok-bobroknya kamu, walaupun secara akademik kamu bobrok ya, tapi setidaknya kamu harus punya sandaran.
Iya. untuk benar. memilih pemimpin walaupun hanya karena ikut kiai misalnya. Itu lebih baik ya. Itu lebih baik lah. Artinya ada sandaran gitu loh. Jangan karena FOMO ikut-ikutan gini-gini. Ini juga yang aku bisa pastikan ya. Eh, Kalau orang sudah berani nyogok itu pasti pemimpin yang tidak baik. Aku pastikan itu. Iya. Bisa. Gimana caranya? Aku ingin jadi pemimpin untuk mensejahterakan rakyatku. Tapi aku nyogok gitu. Bagaimana kebaikan dimulai dari ketidakbaikan? Itu aneh sekali. Tapi penting Bung, bagi pemilih ini. Bagiku pemilih itu sangat penting. Aku ingat banget perkataan salah satu guruku, Abdul Rashad. Ya, Indonesia, bahkan dia bahas Indonesia sih. Kan komika Nasional. Dia, ya internasional. Nasional gitu ngomongnya gini. Indonesia ini tak akan pernah maju di saat orang dengan seorang profesor yang berpikir, menganalisis, mencari data, suaranya sama-sama satu. Harusnya beda. Harusnya beda. Ketika profesor milih A, kemudian orang bodoh milih A juga, itu harusnya kualitasnya, nilainya harus jangan beda. Karena gini, seorang profesor susah untuk disogok. Oh ya, Orang benar. kecil 50.000. Sorry ya, profesor bukan hanya nama, maksudnya profesor ilmunya juga gitu. Iya. Karena banyak yang sekarang jadi profesor hanya profesor doang, sorry. Siapa Bung? Banyak. Ada yang jadi dokter. Ya banyak lah artis-artis. Tapi gitu ya para pemilih. Jadi bagiku terserahlah siapa yang jadi. Yang paling penting perkataanmu di awal itu bahwa pemimpin yang jadi itu adalah representasi dari pemilih. Ya benar. Kalau tidak mungkin kita mempunyai pemimpin yang bobrok kalau pemilihnya baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pemilihnya baik maka pemimpinnya pasti baik. Pasti itu. Karena yang milih bukan, tidak usah nyari yang pintar. Kamu ini nih yang harus belajar dulu. Karena kamu yang milih. Kalau sudah kamu mau disogok, padahal itu 5 tahun cuma 1 kali dikasih. Ya wajar-wajar saja kalau kita punya pemimpin yang korupsi. Ya gitu. Gimana kalau kita sudah mau sejak korupsi dari awal? Itu. Apa bahasa Arabnya? Ar-Roshi. Ar-Roshi wal murtashi. Finar. Iya kan itu hadis. Iya itu, jelas itu. Ada lagi yang banyak Bung? Sudah sih itu. Jadi letak Poinnya paling plot twistnya apa tadi? Pemimpin yang bagus itu berawal dari pemilih yang bagus. Ya. Gitu. Jadi pemilih yang bagus dan baik ya. Gak usah repot nyari pemimpin yang baik. Karena Nggak pemimpin yang usah. baik semuanya pasti ngeklaim baik. Iya pasti. Baik sama-sama. Nanti saya akan ngasih ini. Pasti sama-sama baik gitu. Ngeklaim baik. Yang penting otakmu pakai. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.